البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Kita masih berada pada bab apa kemarin? Bab mengenai fidafis sa'il, yaitu menolak atau menahan diri dari gangguan orang yang berbuat kezaliman. Karena orang yang berbuat kezaliman harus tanggung jawab, sengaja atau enggak sengaja, tanggung jawab harus dia laksanakan. Jadi pantun yang sudah antum hafal terakhir kemarin itu nanti tambahkan dengan yang terakhir ini, wa mutslifu mu'dhihi laisa yatmanu ba'da difa'i billatihi ahsanu. Bukan hiya tapi hi ahsanu, aslinya hiya, cuman biar diringkas bacaannya. Wa mutslifu mu'dhihi laisa yatmanu ba'da difa'i billatihi ahsanu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kemarin terakhir kita telah membaca kalamnya Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sekarang kita akan memasuki yang berikutnya, yang mengenai pengecualian itu ya, atau sudah pengecualian kemarin. Sekarang masalah yang baru kan? Ayo. Qala al-muallifu rahimahullah, mas'alatun itu ya, permasalahan. Man atlafa syai'an likaunihi yu'dhi wa yumkin daf'uhu bi aqall min islafi fa 'alaihi dhaman. Ini. Barang siapa yang merusakkan sesuatu dikarenakan sesuatu tadi mengganggu dia, maka dan dia memungkinkan untuk mengembalikan atau tanggung jawab dengan lebih sedikit dari sesuatu yang dia rusak tadi itu, fa 'alaihi dhaman, maka dia berhak dan layak untuk apa? Bertanggung jawab. Misalkan barakallahu fikum, taruhlah ada motor, motornya itu mungkin blong remnya, paham ya? Remnya itu blong, jadi dia rem jalan terus, paham ya? Ternyata lewat di belakang antum lihat ini, kan mau ganggu itu. Kalau seandainya kita biarkan itu nabrak kita motornya nih, wah antum dorong motornya nih, wah gini, akhirnya motornya apa? Jatuh, rusak di situ, paham ya? Tapi kan kita menolak karena akan mengganggu kita itu loh. Nah itu nanti kalau kita itu mampu untuk membayar atau mengembalikan sedikit, lakukan. Maksudnya ya, itu diantara contoh yang barakallahu fiikum mudah untuk dipahami. Itu tadi contohnya, ada sesuatu yang ingin mengganggu antum, misalnya taruhlah barakallahu fiikum ada tangganya kena angin, atau lagi posisi duduk situ atau berdiri, tangganya jatuh. Bisa dikatakan tangganya ini bisa harganya mahal lah, taruhlah gitu ya. Tangga jatuh. Lah kalau antum biarkan dia jatuh, antum enggak nahan, kena kepala antum, bocor misalkan. Akhirnya apa? Antum tahan ini. Wah gini. Ternyata patah tangga tadi itu. Itu contohnya aja. Nah, barakallahu fikum, ternyata kok antum mampu menggantikan walaupun dengan sedikit harganya tadi. Karena kan mau mengganggu tadi, bukan kesengajaan tangganya kan, kena angin tadi kan, maka lakukan itu aja. Tapi kalau seandainya pun antum enggak mampu ya, memang bukan salah antum kan, tangganya kena angin kemudian mau menimpa antum tahan. Berikutnya mas'alatun. Man atlafa syai'an li daf'i adahu bi itlafihi. Barang siapa yang merusakkan sesuatu, barakallahu fikum, dalam rangka untuk menjaga atau membela diri dari gangguan tersebut, bi itlafihi, dengan cara merusaknya. Wal adza kana min ghairihi, tapi gangguan itu bukan dari sesuatu tersebut tapi dari yang lainnya, fa 'alaihi dhaman, maka dia berhak atau wajib bagi dia untuk membayar tanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya dia merusakkan barang sesuatu dalam rangka untuk membela dirinya, tapi tidak ada cara lain kecuali merusak barang tadi itu ya. Padahal gangguan itu bukan apa? Barakallahu, bukan muncul dari barang tersebut, dari orang lain gitu loh. Barangnya kan bisa dikatakan digunakan orang lain itu loh. Tapi kan secara tidak langsung yang mau mengganggu kan bukan barangnya, bukan bendanya, tapi orang tadi loh. Mungkin menggunakan motor atau semisalnya. Kita lihat contohnya aja. Wa min dzalika, termasuk contohnya adalah ma hasala li Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi pada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu hina hamala ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana maridan. Atau hina humila ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana maridan. Kisahnya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu tatkala beliau dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan dia sakit. Wal qamal yatanathar ala wajhi min ra'sih. Saat itu kutu, tahu kutu antum? Tahu tumo, bahasa Jawanya tumo itu yang di rambut itu loh, yang hitam-hitam itu.
Saat itu padahal posisinya apa? Ka'ab bin Ujrah tersebut memiliki kutu pada rambut, sehingga kutunya berjatuhan di wajah, ada yang di wajah dari kepalanya tadi. Paham ya? Kutu rambut, tahu kan kutu rambut? Nah, kalau bahasa Jawanya tumo. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, qala ma kuntu ara al-waj'. Nah, balagha bika ma ara. Sampai Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu penyakit yang seperti penyakit yang menimpa dirimu yang aku lihat saat ini. Wa fi ba'dil alfat la'allahu adzaka hawamur ra'sik. Nah, barakallahu fikum, barangkali apa? Yang telah mengganggu dirimu itu adalah apa? Adalah kutu-kutu yang ada pada kepalamu. Qala na'am. Ka'ab bin Ujrah mengatakan iya. Fa amarahu an yahlika ra'sahu wa an barakallahu fikum yafdiya wa an yufdiya ya. Atau yafdiya. Wa an yafdiya artinya apa? Akhirnya Rasulullah merintahkan untuk mencukur rambutnya. Dan juga membayar denda. Paham ya? Maksudnya aslinya kan enggak boleh kalau dalam keadaan posisi ihram enggak boleh. Tapi karena ada gangguan tadi itu, kutu-kutu rambut tadi pada berjatuhan, paham ya? Akhirnya apa? Diperintahkan untuk mencukur. Ra'as itu artinya kepala, cuman terkadang makna ra'as itu adalah rambutnya. Diperintahkan untuk mencukur rambutnya dan bayar denda. Akhrajahu Bukhari wa Muslim min hadits Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, wa hadhil fidyah hiya al-madhkurah fi qouli ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan dari kepalanya, kutu-kutu tadi itu, kutu rambut tadi itu, maka fidyahnya adalah dia puasa atau sedekah atau melakukan sesembelihan. Fal adiyatu huna laysat min nafsi sya'r. Perhatikan baik-baik ya. Gangguan di sini munculnya bukan semata-mata rambut, atau rambut yang ganggu, tapi sesuatu yang ada di dalam rambut tadi, kutu. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat. Fal adiyatu huna laysat min nafsi sya'r wa innamal adiyatu minal hawam. Gangguan di sini bukan sumbernya adalah rambutnya, tapi gangguan sini sumbernya adalah apa? Hawam, kutu-kutu tadi itu. Lakin la tandafi' hadhil adhiyah, akan tapi gangguan itu tidak akan hilang illa kecuali bi itlafis sya'r, dengan cara apa? Merusak atau mencukur rambut tadi. Fayatmanuhu, akhirnya dia tetap bayar atau bertanggung jawab. Wa li hadza aujaballahu alaihi al-fidyah. Oleh karena ini Allah Taala mewajibkan untuk bayar fidyah. Ma'a annahu abaha lahu an yahlika ra'sah min ajli ad-darurah ila halqih. Bersamaan dengan itu bahwasanya diperbolehkan bagi dia untuk mencukur rambutnya karena darurat. Lakin lamma lam yakunil adha min asy-sya'r, tapi karena perhatikan baik-baik, karena gangguannya bukan karena dari rambut, bal min ghairi, tapi dari yang lainnya. Gangguannya itu apa tadi? Rambutnya atau kutunya tadi? Kutunya. Kata beliau, wa daf'u adha dzalikal ghair bi itlafis sya'r. Akhirnya wa daf'a adha dzalikal ghair bi itlafis sya'r. Akhirnya apa? Barakallahu fikum, menolak atau menghilangkan gangguan tadi itu, gangguan yang lain tadi itu dengan cara apa? Dengan cara mencukur rambutnya. Karena kutu itu biasanya senang kalau pas rambutnya ada. Karena kalau posisi gundul, atau gundul ya, gundul itu kalau ada kutu nampak itu, dia pun malu di situ. Enggak mau dia sembunyi di situ. Biasanya kalau ada rambutnya tebal atau gondrong gitu ya, barakallahu fikum, kutunya sembunyi di situ. Nah, ini karena gangguan kutu tadi otomatis diperintahkan untuk mencukur rambutnya. Kalau diambil satu persatu kan lama. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa li hadza min qawaid Ibnu Rajab rahimahullah taala. Ini penting juga, kitab ini nanti mungkin barakallahu fikum wa hafizakumullah, kitab yang setelah ini dipelajari, cuman kita ambil ringkasan yang di akhir kitab itu ada kan ringkasannya nanti. Barakallahu fikum. Wa illa sebenarnya kitab ini tebal, cuma ringkasannya sudah ada di belakang itu nanti setelah kitab ini tapi ya. Kita lihat di sini. Wa li hadza, oleh karena ini termasuk kaidah-kaidah Ibnu Rajab rahimahullah taala, man atlafa syai'an lidaf'i adha lam yatmanhu wa man atlafahu lidaf'i adahu bihi dhaminahu. Barang siapa yang merusakkan sesuatu karena dalam rangka untuk apa tadi? Dalam rangka untuk menolak atau menghilangkan gangguan, maka dia enggak nanggung apa? Enggak perlu tanggung jawab. Paham ya? Barakallahu fikum. Misalkan antum dikejar sama kambing, kambingnya itu mau nyeruduk antum, mau dodos istilahnya gitu ya, dikejar antum. Lah enggak bisa dikendalikan kecuali apa? Antum jatuhkan kambingnya itu, antum jatuhkan. Ternyata apa? Antum pakai kayu atau pukul kakinya,
jatuhlah kambingnya, meninggal dunia. Paham ya? Posisi seperti ini kan antum enggak menyengaja dan tujuannya apa tadi? Menolak gangguan. Antum enggak perlu tanggung jawab. Paham ya? Karena gangguan murni dari kambing tadi. Paham ya? Tapi kalau gangguannya itu murni dari kutu yang ada kambing, kok antum bunuh kambingnya, tanggung jawab. Paham ya? Nah, kambing mungkin di dalamnya itu ada kutu-kutunya, mungkin jadi rambut-rambutnya salah-salahnya itu. Nah, kalau antum malah wah digigit kutu kambing ini. Kok kambingnya antum bunuh? Ya berarti tanggung jawab antum. Karena gangguannya muncul dari yang lainnya tadi. Paham belum? Ayo kita lihat di sini. Paham soalnya ya? Jadi kaedahnya Ibnu Rajab penting. Pertama, barang siapa yang merusakkan sesuatu tapi dalam rangka untuk apa? Nah, menolak gangguan dari sesuatu tersebut, maka enggak perlu tanggung jawab. Paham contohnya insyaallah ya, enggak perlu panjang lebar ya. Paham contohnya Husain? Ayo. Wa man atlafahu lidaf'i adahu bihi dhaminahu. Tapi barang siapa yang merusakkan sesuatu tersebut karena dalam apa? Dalam rangka untuk menghilangkan gangguan yang ada pada sesuatu tersebut, maka dia tanggung jawab. Seperti tadi itu. Jangan rambut yang gondrong tadi itu kemudian apa? Ada kutunya. Dia terkena gangguan kutu tadi. Akhirnya terpaksa harus cukur rambutnya. Nah, di situ gangguannya bukan rambutnya tapi kutunya. Dia bayar denda. Apa maksudnya ya? Nah, paham belum nih Abdul Ghafur? Ayo. Naam. Ungdur al-qawaidul fiqhiyah. Law turra al-muhrim ila shaydin liyakulahu. Sekarang kalau seandainya ada orang ihram, perhatikan baik-baik, ada orang ihram kan enggak boleh aslinya berburu, tapi terpaksa gitu loh. Nah, terpaksa darurat. Akhirnya dia berburu dan dimakanlah sama dia buruan tadi. Fastadahu wa dafnam. Fastadahu wa dafa'a daruratahu bihi. Akhirnya dia berburu binatang buruan tadi itu dan dapat dan dia makan. Dalam rangka apa? Untuk menghilangkan darurat tadi itu. Mungkin kelaparan gitu ya. Kelaparan, posisi dia ihram. Kan aslinya enggak boleh berburu, terpaksa dia berburu. Dapatlah hewan, hewannya dia makan. Kan hilang daruratnya. Nah, kita lihat fa innahu yatmanuhu bil jazaa. Maka yang seperti ini apa? Dia tetap membayar apa? Denda, tapi sah-sah saja ritual hajinya atau ritual ibadahnya. Apa maksudnya? Jaza itu maksudnya dianggap sah itu. Paham ya? Yujzi. Naam. Walaysa bi'athin, dia enggak berdosa karena darurat. Dia enggak berdosa karena darurat. Nah, li'annahu muttar, karena apa? Karena dia terpaksa. Apa maksudnya? Dia tetap denda. Nah, karena berburu tadi itu. Al-halus tsaniyah, keadaan yang kedua, idza kana al-itlafu bi idnin minal malik. Kalau seandainya sekarang perusakannya itu dengan seizin pemiliknya. Pemiliknya sudah mengizinkan gitu ya. Ai mimman yamlikul idzn bidzalika sawa'un kana malikan li 'ainil syai' aw wakilan aw waliyan aw ma asbaha dzalik. Perhatikan baik-baik ini. Kalau sekarang tindakan kriminal tadi itu, kerusakan tadi itu dia lakukan karena diizinkan oleh pemiliknya. Kata beliau, baik pemilik izin, dia ditugaskan untuk memberikan izin, atau memang pemilik barang, atau memang wakil. Tahu wakil enggak? Wakil itu yang dipasrahi, diserahkan sesuatu kepadanya. Nah, atau walian, atau istilahnya yang dia diserahkan urusannya kepada dia. Falau qala laka sahibut ta'am, sekarang kalau seandainya pemilik makanan itu berkata kepadamu, qul hadat ta'ama, nah qul hadat ta'ama, makanlah makanan ini. Berarti diizinkan ya, sama pemilik makanan sudah diizinkan, qul hadat ta'ama, makanlah makanan ini. Au idbah ba'iri, sembelihlah apa? Ontaku. Au syati atau kambingku. Fa fa'nam. Barakallahu fikum. Fa fu'ilat, akhirnya dilakukan. Atau fa fa'alta, akhirnya kau melakukannya. Paham ya? Akhirnya kau melakukannya. Berarti diizinkan kan? Sembelihlah ontaku, sembelihlah kambingku. Sama dia sembelih. Tapi kan dari izinkan sama pemiliknya. Atau diizinkan sama apa tadi? Wakilnya tadi. Si taukil itu boleh. Nah, kita lihat bagaimana. Fa innaka la tatman, kamu tidak tanggung jawab lagi. Yang disuruh, paham ya? Kecuali kalau antum enggak disuruh nyembelih sendiri. Paham ya? Antum lagi duduk santai itu, barakallahu fikum, bosnya punya kambing, antum sembelih kambingnya tanpa izin, enggak diizinkan juga. Tanggung jawab. Paham ya? Kecuali bosnya ngomong, "Ini tolong disembelihkan kambingnya ini." Udah selesai. Antum sembelih berapapun sesuai dengan tugasnya tadi itu, enggak masalah. Karena sudah diizinkan. Paham belum? Paham soalnya ya? Nah, ini penting sekali karena biar kita enggak keliru di dalam apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, melangkah dan bertindak. Kita lihat di sini. Kata beliau, li'annahu adina lak, dikarenakan pemiliknya sudah mengizinkan untukmu, walau lam ya'dan laka lakunta dhaminan. Kalau seandainya pemilik tadi tidak mengizinkanmu,
niscaya engkau harus tanggung jawab. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Seperti ini perlu diperhatikan. Mas'alatun, permasalahan lagi. Rajulun kabirun fis sin. Ada salah seorang dia itu besar giginya. Gitu ngartikannya ya. Bukan ya, kabir fis sin itu maksudnya sudah tua. Sindon memang gigi, teman diartikan ini bukan lain lagi ya. Jangan antum artikan ada salah seorang yang besar giginya, itu enggak benar. Ada salah seorang yang dia itu tua. Waladaihi ba'dul amlak. Dia memiliki barang-barang kepemilikan dia. Summa tasallama ibnahu idarata hadhil amlak. Kemudian dia menyerahkan kepada anaknya tentang pengurusan barang-barang milik dia. Paham belum? Ada orang tua punya barang banyak, nyerahkan barang tadi kepada anaknya. Paham belum, Hasan? Nyerahkan barangnya kepada siapa? Anaknya. Wa kana dzalikal ab la yuaddi zakataha mutlaqan. Padahal bapaknya ini terkenal dia enggak pernah Enggak pernah menzakati harta secara mutlak. Selama ini bapaknya itu punya harta banyak tapi enggak pernah zakati gitu loh. Nah, bapaknya ngomong, ini barangku semuanya karena aku sudah tua, tak serahkan urusannya kepadamu wahai anakku. Paham belum? Nah, kita lihat. Fa hal yajibu 'alal ibn ikhraj zakatiha duna ilmi? Apakah wajib bagi seorang anak untuk mengeluarkan zakatnya tanpa sepengetahuan bapaknya nih? Paham belum ini? Antum paham belum? Bapaknya punya banyak harta, tapi sudah tua bapaknya. Ngomong sama anaknya, wahai anakku, barang-barangku, hartaku ini tak serahkan kepadamu. Tolong kamu yang ngurusi. Paham ya? Nah, selama ini bapaknya terkenal enggak bayar zakat itu loh. Boleh enggak setelah diserahkan urusan kepada anaknya kemudian anaknya mengeluarkan zakat tanpa sepengetahuan bapaknya itu? Paham belum? Nah, kita lihat jawabannya. Li'annahu idza 'alima falan yarda bidzalika mutlaqan. Karena kalau bapaknya tahu, sampai tahu bapaknya tahu itu, bapaknya enggak ridho kalau dikeluarkan zakatnya, bayangkan itu. Enggak ridho. Al-ijabah jawabannya, idza kanatil wakalah mutlaqatan bi an ya'rifa bi annahu wakil anhu fi kulli syai'. Kalau seandainya wakalah tadi, penyerahan urusan tadi itu, perwakilan tadi secara mutlak, yaitu apa? Yaitu dengan cara tenang barakallahu fikum bi an yu'raf, sudah diketahui bahwasanya wakil orang diserahi urusan tadi itu segala sesuatu, memang semua harta dia, pengurusannya ke dia, penjagaannya semua ke dia. Falahu an yukhrij zakah, maka dia boleh mengeluarkan zakat tanpa sepengetahuan bapaknya tadi itu. Amma idza kanatil wakalah ta'ni al-wakalah fi tadbiri hadil amlak. Perhatikan baik-baik ini. Tapi kalau cuman penyerah urusannya bukan seluruhnya, hanya pengaturan aja, antum yang ngatur kambingnya ini ya, yang ngatur sapinya, yang ngatur mobilnya, ngatur motornya, pembersihan setiap hari kamu bersihkan. Jadi enggak menguasai barang gitu loh ya. Itu cuma ngatur membersihkan aja, bagian pembersihan aja misalkan. Yang seperti itu, syira'an wa ta'jiran, baik jual beli maupun perkontrakan atau barakallahu persewaan, fa innahu la yamlik ikhraj zakat, maka dia tidak memiliki untuk mengeluarkan zakat tadi illa bitawkili min abi, kecuali dengan perwakilan dari bapaknya. Paham enggak rinciannya nih? Ada dua rincian. Pertama, kalau bapaknya nyatakan semua barang pokok urusanmu. Barang bapak ini buahnya semuanya terserahkan ke kamu. Mau kamu apakan silahkan. Atur semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia boleh mengeluarkan zakatnya nanti. Walaupun bapaknya enggak tahu. Tapi kalau bapaknya cuma ngomong, itu di sana itu ada 100 ekor sapi, ada 50 ekor kambing, ada 250 ekor onta misalkan. Kamu tak tugaskan, tak wakilkan kepadamu masalah pembersihannya. Setiap hari kamu yang guyang misalkan, yang bersihkan, yang nyuci hewan-hewan tadi itu, yang mandiin hewan-hewan tadi itu. Nah, ketika itu ternyata datang saat zakatnya, kalau dia zakatkan enggak izin orang tuanya, boleh enggak? Enggak boleh, karena perwakilannya tidak mutlak semuanya gitu loh. Bisa dipahami soalnya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Mas'alatun, permasalahan lagi. Rajulun fi ba'dil awqat ta'tihi dha'iqatun maliyatun wa la yakunu amamahu illa an yalja'a ila hadzal mal al-muwakkal fi ma'aniyati shadiqah fi irja'ihi fi aqrabi waqtin. Fa hal yahillahu dzalika biduni ilmi sahibih? Ayo. Ini penting juga nih. Permasalahan. Ada salah seorang pada sebagian waktu datang kepadanya barakallahu fikum harta titipan. Ngam ya? Ada orang titipkan harta ke dia. Ya akhi, tolong
bawakan uang anaknya. Lah berapa jumlahnya? 5 juta. Jadi 5 juta tadi sebagai apa? Barang titipan, dititipkan itu. Nah, ternyata suatu ketika dia apa? Nah, barakallahu fikum, dia enggak punya uang sama sekali. Yang dititipin ini enggak punya uang sama sekali. Wala yakunu amamahu illa an yalja'a ila hadzal mal al-muwakkal fi. Tapi dia apa? Tidak punya uang sama sekali kecuali hanya bersandarkan kepada harta yang dititipkan tadi itu atau yang di dalam suruh jaga tadi itu. Ma'aniyah, tapi dia punya niatan yang jujur akan mengembalikan dalam waktu yang dekat. Maksudnya gini, uang yang disimpan tadi, yang disimpankan tadi, tolong simpan uang Anda 5 juta. Yang orang yang menyimpankan ini enggak punya uang dan pingin gunakan gitu loh. Dan dia punya niatan yang tulus bahwasanya nanti tak gunakan tapi tak akan balikkan dalam waktu dekat. Dia butuhnya 1 juta. Boleh enggak ngambil 1 juta tadi tanpa sepengetahuan orang yang nitipkan tadi itu? Paham belum ini? Paham soalnya ya? Antum paham? Paham belum? Jadi boleh enggak minjam uang yang sudah dititipkan tadi itu 5 juta, minjam 1 juta tanpa sepengetahuan yang nitipkan itu loh masalahnya. Kita lihat di sini. Kata beliau al-ijabah la yahillahu an ya'khudha minal mal al-muwakkal fihi illa ba'da muwafaqatil muwakkil. Ini, perhatikan Bapak ini. Tidak halal bagi dia mengambil harta yang dititipkan tadi itu, yang diwakilkan tadi itu kecuali setelah apa? Mendapatkan persetujuan dari yang mewakilkan atau yang menitipkan. Ana titipkan uang 5 juta di tempat antum. Kapan-kapan kalau antum butuh pinjam aja. Nanti balikkan lagi. Berarti kan dari izinkan. Suatu ketika kau butuh ngambil itu enggak masalah tapi dibalikkan itu loh. Tapi kalau enggak ada wewenang seperti itu, enggak ada juga catatan seperti itu, cuma nitipkan toh, jangan diowah-owah uang tadi itu. Jangan dipindah-pindah uang tadi itu. Jangan digunakan. Paham ya? Biarkan tetap utuh. Paham belum ini permasalahannya? Nah, kita lihat di sini. Li'annahu amin, karena dia adalah orang amin, orang terpercaya, dipercaya gitu loh ya. Jangan berkhianat. Wal amin la yatasarraf li maslahatin nafsi. Sedangkan orang yang dipercayai suatu perkara itu enggak bisa dia apa? Bertindak bebas untuk kepentingan dirinya sendiri. Maksudnya ya, uang tadi kan uang titipan. Uang diwakilkan agar dia membawanya dan juga menjaganya. Kok malah dia gunakan, berarti dia enggak, orangnya tidak terpercaya. Paham ya? Sudah percaya jangan berkhianat maksudnya gitu. Mahum insyaallah. Naam. Al-hal tsalisah, keadaan yang ketiga. Idza kana al-itlafu bi idnin min asy-syara'. Sekarang kalau perusakan itu terjadi dengan seizin syariat. Syariat mengizinkan kalau dirusak misalkan. Wa wal muradu bi qaulina au na barakallahu fikum au rabbuna dzil. Ini sambungannya mana nih ya? Apa? Ya mantan yang punya Syekh Utsaimin kan? Ya, nah, jadi Rabbuna di al-Maliki itu ya. Kita lihat sini, Abdul Milki atau kita lihat ini. Yakni an yakuna al-itlaq ma'dunan fihi min Allah. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum, maksudnya atau Rabb kami yang dia memang memiliki apa? Memiliki segalanya dan juga mengizinkan secara syariat misalkan. Yakni an yakuna al-itlaq ma'dunan fihi min Allah. Maksudnya perusakan itu memang sudah diizinkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna dzil malik ataina bi hadhihi sifah duna an naqul aw rabbuna ar-rahman aw al-azim aw masybah dzalik. Perhatikan baik-baik itu. Dzil malik. Kenapa? Nah, dzil malik atau dzil milki? Dzil mulki. Dzil mulki ya. Dzil mulki ataina bi hadhihi sifah. Kenapa kita katakan dengan zat yang memiliki kepemilikan tanpa kita mengatakan Rabb kami yang Maha Pengasih dan juga Maha Agung atau yang semisalnya? Dzalika liyatabayyana anna ma adinallahu bihi faqad waqa'a min ahli. Maksudnya ini menunjukkan bahwasanya, menjelaskan bahwasanya apa saja yang Allah Taala izinkan, maka sungguh telah apa? Dia menjadi pemiliknya. Paham ya? Kalau diizinkan syariat sudah bebas dia. Li'annahu subhanahu wa ta'ala huwa sahibul mulki. Atau sahibul milik ini ya. Milik atau mulki? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik apa? Nam kekuasaan semuanya. Falahu an ya'dzan bima syaa' min itlafi amwalina. Maka berhak Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan dengan apa yang Allah Taala kehendaki berupa apa? Nah, untuk apa? Untuk merusakkan atau harta kita misalkan terpaksa harus di barakallahu fikum rusak atau yang semisalnya karena ada unsur-unsur atau faktor-faktor yang lain, kalau setelah syariat mengizinkan maka tidak masalah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun yang atas itu kemarin sudah kita baca belum? Yang atas itu belum ya? Kita baca dulu. Qala al-'allamah Sa'di rahmatullahi alaih, qala Ibnu Rajab fi qawaidih.
Man atlafa syai'an lidaf'i adahu lahu lam yatmanhu. Ini sudah kita lewati tadi ya. Barang siapa yang merusak suatu barang dalam rangka untuk membela diri dari gangguan tersebut, maka dia tidak tanggung jawab, enggak perlu tanggung jawab. Wa in atlafahu lidaf'i adahu bihi dhaminahu. Namun apabila dia merusak barang tersebut karena dalam rangka untuk menolak atau menghilangkan gangguan yang ada pada barang tersebut, maka dia tanggung jawab. Wa idza kharat alaihi masail, dan keluar dari itu permasalahan-permasalahan banyak, fadzakaraha, kemudian beliau baru menyebutkannya. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa jzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi, dikit lagi. Ifadatu al-umum idza dakhalat ala, na'am, barakallahu fikum, ala jam' wal mufrad. Sekarang pembahasan masalah al masuk dalam rangkaian ilmu nahwu sebenarnya, cuman antum butuh renungan kembali karena berkaitan masalah ilmu qawaid fiqhiyah. Kita lihat ifadatu al-umum idza dakhalat 'ala al-jam' aw al-mufrad. Al memberikan faedah umum apabila masuk dalam barakallahu jamak atau mufrad. Jamak itu tentunya lebih dari dua, mufrad itu kata tunggal. Kalau masuk pada isim mufrad atau masuk pada isim jamak, barakallahu fikum, atau pada kata yang menunjukkan jamak, maka alnya memberikan faedah umum. Kapan itu? Qala al-mu'allifu asbahullah. Siapa al-mu'allif di sini? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala. Perhatikan baik-baik. Wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Coba ulangi bacaannya. Naam, ini juga ditambahkan lagi dalam hafalan yang sebelumnya. Nah, ini mudah sekali kan? Wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Al itu memberikan faedah kul, umum, seluruhnya. Ya kan? Kul itu menunjukkan umum, seluruhnya. Fil jam'i wal ifrad, ketika masuk pada jamak dan mufrad, kal alimi, seperti al alim. Al alim, alimun. Nah, barakallahu fikum, ada al atau enggak? Berarti memberikan faedah umum, bahwasanya mengetahui segala sesuatu. Kita lihat. Qala al-'alamah As-Sa'di rahmatullah alaih, idza dakhalat al 'ala lafdhin mufrad aw lafdhin jam' afadat al-istighraq wal umum. Ini penting, perhatikan baik-baik ini. Apabila al itu masuk pada lafaz mufrad atau masuk pada lafaz jama', maka memberikan faedah istighraq. Apa istighraq itu aslinya? Istighraq itu menenggelamkan makna. Jadi maknanya semuanya mencakup, wal umum, dan umum. Paham belum ini? Nanti kami akan sebutkan contohnya. Jadi antum perhatikan baik-baik. Naam, kalau al itu masuk pada jama' atau masuk pada mufrad, memberikan faedah umum. Paham ya? Memberikan faedah umum. Kita lihat. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fil usul min ilmi al-usul. Sudah kita lewati dulu. Al-usul min ilmi al-usul. Naam, dimna majmu' al-fatawa war rasail. Al-'am lughatan asy-syamil. 'Am itu secara bahasa asy-syamil, yang mencakup. Wastilahan, perhatikan baik-baik, apa itu umum secara istilah? Al-lafdzul mustaghriq li jami' afradihi bila hasr. Lafaz yang menenggelamkan atau mencakup seluruh jenis-jenis individu tanpa ada batasan. Paham ya? Jadi lafaz umum itu lafaz yang apa? Mencakup seluruh jenis individu tanpa ada batasan. Ingat-ingat, al-lafdzu al-mustaghriq li jami'i afradihi bila hasr. Lafaz yang umum, maksudnya lafaz yang menyeluruh, yang mencakup untuk seluruh jenis individu. Semua individu masuk di situ tanpa ada batasan. Misal contohnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan atau kebajikan itu berada di dalam kenikmatan. Semua atau enggak? Semuanya, yang kecil, yang tua, yang muda, yang gadis, yang janda, yang perjaka, yang duda pun masuk di sini semuanya. Paham ya? Masuk dalam keumuman ini. Paham ya? Masuk dalam keumuman al-abrar. Abrar jamak atau mufrad? Jamak. Alnya masuk pada jamak. Paham belum ya? Ini menunjukkan bahwasanya maknanya apa? Umum. Paham belum? Ayo na'am. Kita lihat. Fa kharaja biqaulina al-mustaghriq li jami' afradih. Maka keluar dengan ucapan kami yang mencakup seluruh jenis individu, ma la yatanawalu illa wahidan. Sesuatu yang tidak mencakup kecuali satu tok. Kal alam, seperti nama. Zaidun, jaa Zaidun, telah datang Zaid. Zaid ini saleh. Zaid ini Muhammad. Ini Zaid Mahmud, bisa enggak? Enggak bisa. Zaid ya Zaid, saleh, Mahmud, Mahmud. Paham ya? Masa Mahmud dibilang Muhammad, Muhammad dibilang saleh, enggak bisa. Karena apa? Alam itu nama yang untuk satu aja. Kita lihat ini. Keluar dari apa? Lafaz yang mencakup seluruh individu adalah alam, nama manusia.
nama manusia ini satu-satu ya, tidak digunakan untuk seluruhnya. Sekarang Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Apakah Muhammad itu Zaid? Apakah Muhammad itu Mahmud? Bukan, Muhammad ya Muhammad, Zaid Zaid, Mahmud Mahmud. Paham belum Abdul Ghafur? Ya, nama itu yang mencakup cuma yang dinamai itu saja. Naam, kita lihat. Wan nakirah fi siyaqil isbat, atau nakirah tapi dalam bentuk apa? Konteks isbat, penetapan. Ingat-ingat, kalau an-nakirah fi siyaqi an-nafi tufidu umum. Bedakan ya. Tapi kalau an-nakirah fi siyaqil isbat, nakirah berada dalam bentuk isbat penetapan, itu nanti apa? Itu nanti memberikan faedah apa? Memberikan faedah yang bisa dikatakan khusus. Paham ya? Nah, kita lihat. Karena dia nanti apa? Masuknya dalam kategori apa? Dalam kategori pengkhususan. Nah, kita lihat. Kaqouli ta'ala fatahriru raqabatin. Li'annaha la tatanawal jami' afrad 'ala wajhi syumul wa innama tatanawal wahidan ghairu mu'ayyan. Nah, kita lihat di sini. Dikarenakan lafaz tersebut tidak mencakup seluruh individu di atas sisi yang syumul seluruhnya, wa innama tatanawal wahidan ghairu mu'ayyan. Tapi dia itu apa? Mencakup salah satu tapi tanpa ditentukan. Intinya bebaskan budak, ya enggak? Bebaskan budak itu lafaznya seakan-akan apa? Seakan-akan lafaznya kan umum seakan-akan. Paham ya? Bebaskan budak. Budak yang mana? Paham ya? Ternyata apa? Fatahriru raqabatin mu'minah, afan ya, nanti bilang khusus ya. Nah, barakallahu fikum, itu nanti masalah mutlak sama muqayyad. Paham ya? Mutlak sama muqayyad. Kalau ini lafaznya fatahriru raqabah, ini masih mutlak. Paham ya? Masih mutlak. Ternyata ada ayat lain yang lain yang sebagai apa? Muqayyad. Sebagai pengikat, bebaskan budak. Budak yang mana? Lafaznya kan masih mutlak itu, budak yang muslimah, mukminah atau kafirah. Ternyata dijelaskan dengan lafaz yang lain, fatahriru raqabatin mu'minatin. Berarti apa? Intinya bebaskan budak mukminah, satu pun sah gitu loh. Apa maksudnya ya? Naam. Jadi ternyata para ulama itu membedakan, yang bikin kadang kepala pusing itu umum, khusus, mutlak, muqayyad. Paham ya? Umum, khusus, mutlak, muqayyad. Nah, barakallahu fikum. Contohnya Allah bilang, akrim taliban fil fasli. Akrim taliban fil fasli. Muliakanlah satu orang santri di dalam kelas. Paham ya? Antum milih siapapun boleh enggak? Boleh, seakan-akan umum enggak ini seakan-akan? Tapi maksudnya itu siapapun boleh, tapi satu aja, jangan semuanya. Akrim taliban fil fasli. Ya enggak? Antum melaksanakan tugas cuma satu tok, walaupun siapa Mahmud atau Saleh, bebas. Paham ya? Tapi satu tok. Akrim taliban fil fasli. Tapi kalau akrimit talabah, akrimit talabah fil fasli, muliakanlah seluruh santri dalam kelas. Kalau antum cuma muliakan satu tok, belum selesai tugasnya. Karena alnya masuk dalam apa? Jamak umum. Talabatun, jamak dari talib. Ya, kafirun kafarah, fajirun fajarah, halikun halaqah. Paham ya? Jangan keliru ya. Masih ada mungkin yang keliru, tapi upayakan enggak keliru. Ayo bikin halaqah, yuk bikin tukang cukur. Allahul musta'an. Halqah. Yang benar itu halqah ya. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir di sini, kata beliau, wa kharaja biqaulina bil hasrin, keluar dengan ucapan kita atau ucapan kami bil hasrin tanpa ada batasan, ma yatanawalu jami'u afradih ma'al aksar. Ini penting juga. Sesuatu yang mencakup seluruh individu bersamaan ada batasannya. Mencakup seluruh individu tapi ada batasannya. Perhatikan, ada batasannya. Ka asma'il adat. Seperti apa? Nama-nama bilangan, mi'ah wa alf wa nahwima. 100 atau 1000 atau yang semisal keduanya. 100 itu mencakup apa? Mencakup semua bilangan yang di bawah 100. Mulai dari 1 sampai 99 bilangan atau bukan? Masuk dalam kategori di bawah 100 tadi itu. Paham ya? Kemudian alaf 1000. Nah, 1000 ini umum enggak? Umum enggak? Umum, tapi ada batasannya. Batasannya sampai apa? Sampai 1000 aja. Dari 1 sampai berapa? Berarti 1000 berarti 100 sampai berapa? 999. Kalau 1001 masuk enggak? Sudah enggak masuk. Paham belum? Ini berarti umum tapi ada batasannya. Paham belum antum? Ya, umum tapi ada batasannya. Nah, barakallahu fikum. Ada bentuk-bentuknya kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.